Halo, selamat datang di channel aku. Hari ini aku pengen ngobrol-ngobrol tentang seberapa mahal sih hidup di Turki. Buat teman-teman yang belum tahu aku siapa, aku siapa sih? Perkenalkan dulu, aku Vivi. Sekarang aku sedang melanjutkan S2 di Universitas Fatih Sultan Mehmet, jurusan Konservasi dan Manajemen Warisan Budaya. Nah, aku pengen share pengalaman aku yang udah di Istanbul dari tahun 2014. Dan aku tinggal di rumah itu dari tahun 2015. Aku tinggal di 2014, aku tinggalnya di asrama, terus di 2015 aku pindah ke rumah. Jadi sampai hari ini 2020 aku masih stay di rumah. Nah, aku pengen share pengalaman aku seberapa mahal sih biaya hidup di rumah. Jadi aku pengen share ini buat teman-teman yang mungkin kurang beruntung mendapatkan beasiswa pemerintah Turki dan pengen ke Turki kuliah, tapi bingung ke Turki itu mahal nggak, biaya hidupnya kayak gimana, apa aja yang harus disiapin. Di sini aku cuma mau ngebahas biaya hidupnya seberapa mahal. Jadi teman-teman ada gambaran harus mempersiapkan apa aja kayak gitu. Aku dari 2014 itu stay-nya di Istanbul sampai sekarang. Nah, Istanbul itu salah satu dari kota yang bisa dibilang termahal di Turki dibandingin kota-kota yang lainnya. Jadi jangan di-compare dengan kota-kota lain ya, karena bener-bener Istanbul tuh mahal banget. Bisa dibilang like 2 atau 3 kali lipat lebih mahal dibanding kota-kota kecil biasanya. Nah, karena aku tinggalnya di Istanbul dari dulu sampai sekarang, jadi aku cuma ngebahas tentang biaya hidup di Istanbul. Dan ini aku bakal ngasih taunya details banget tentang air, listrik, gas, dan juga wifi. Aku tinggal di salah satu distrik yang bisa dibilang cukup tinggi ya, harga sewa rumah itu cukup tinggi, yaitu di Kağıthane, dan aku di Merkez. Merkez itu like sentralnya dari distrik ini, dari Kağıthane. Jadi bisa dibilang distrik aku ini termasuknya cukup mahal. Kenapa aku pilih distrik ini? Karena dari sini, dari rumahku itu menuju ke kampus itu cuma 15 menit dengan menggunakan bis gitu. Makanya aku pilihnya di sini, dan waktu aku nyari-nyari rumah juga kebetulan dapatnya di sini, ya udah aku langsung ngambil aja rumah di sini. Di Istanbul itu harga rumah sesuai dengan lokasi. Nah, semakin dekat dengan kampus, semakin dekat dengan pusat kota, semakin mudah dijangkau dengan transportasi, itu juga semakin mahal. Dan rumah aku ini termasuk salah satu tempat di mana yang akses transportasinya itu cukup mudah, karena di depan rumahku langsung itu udah ada stasiun metro menuju ke airport. Tapi belum jadi sih metronya, mungkin tahun depan baru mulai beroperasi, tapi udah like 80% udah hampir selesai. Jadi rumah aku ini terletak di tempat yang bisa dibilang sebenarnya cukup mahal sih, tapi untungnya adalah aku satu rumah dengan teman-teman. Jadi satu rumah kita berenam. Harga rumah ini itu 1.600 lira. Jadi hari ini 1 lira itu 2.110 rupiah. Kalau dihitung-hitung tuh ya, berarti rumahku sekitar 3.376.000. Nah, kita ini bagi 6, jadi per orangnya cuma bayar 562.666 atau sekitar 563.000 per orangnya. Ini baru rumah aja, belum termasuk listrik, air, ada juga dual gas. Dual gas itu gas, dimana gas itu double, ada gas untuk masak sama gas untuk heater, penghangat ruangan. Aku di sini pengen ngebahas detail ya berdasarkan bills rumahku per bulannya. Aku tinggal di sini udah dari September 2018. Jadi ini tahun kedua aku di sini, di rumah ini. Biasanya aku tuh tiap tahun ganti rumah, pindah-pindah terus. Karena di Turki itu setiap 1 tahun, setiap pertambahan 1 tahun itu rumah dinaikin harganya 10%. Nah, jadi misalnya rumahku tahun lalu tuh 1.400, tahun ini jadi 1.600, mungkin tahun depan 1.800. Jadi daripada harganya terus naik, mendingan pindah rumah kayak gitu. Kita selalu mikir kayak gitu, cari rumah yang lebih murah. Nah, tahun ini aku bayar 1.600 kan, bagi 6 berarti like per orangnya 166 lira. Tapi kita itu biasanya hanya ngumpul uang setiap orang itu 350, which is kalau dikali 6 sekitar 2.100, yang mana itu untuk mengcover semuanya, mengcover bills. Jadi 2.100
dikali 2110 uang Indonesia itu total semuanya adalah 4.431.000, yang mana itu udah input semuanya rumah, air, listrik, gas yang tadi saya bilang, sama internet. Dan sisa uangnya itu bisa kita pakai untuk pokoknya hal-hal yang tidak terduga yang terjadi di dalam rumah, dan itu yang kita pakai bersama kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita bahas tentang biaya air berapa sih, biaya listrik berapa sih, biaya gas itu berapa, dan biaya internet itu berapa. Jadi ada 4 hal yang bakal aku bahas di sini. Nah, berdasarkan bills aku dari bulan Februari, jadi aku bakal bahas Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, 6 bulan. Kenapa bulan Juli masuk? Karena ini itu adalah bills punya bulan yang lalu. Jadi aku bakal bahas 6 bulan ke belakang berapa sih biaya yang udah aku keluarin untuk rumah. Untuk air dulu nih, untuk air aku Februari ngebayar 28 lira, Maret itu 29 lira, April itu 21 lira, Mei itu 48 lira, Juni 24, Juli 33. Mei itu 48 lira. Kenapa tiba-tiba langsung naik? Karena ada selang bocor di rumah, jadi airnya naik. Nah, jadi tadi kan kita ngumpul uang tuh ada yang hal-hal tuh tidak terduganya, ya kan. Nah, jadi uang untuk hal tak terduga ini misalnya kayak gini nih, misalnya ada selang bocor, jadi kita pakai uangnya untuk memperbaiki selang yang bocor kayak gitu. Atau kalau misalnya parah banget, kita manggil tukang ke rumah, dan itu kita pakai uang yang kita simpan untuk hal-hal tidak terduga ini untuk membayar tukang yang datang ke rumah gitu. Terus untuk listrik bulan Februari itu 168,3 lira, Maret 139,10 lira, April 160,50 lira, Mei 186,70 lira, Juni 121,80 lira, Juli 114 lira. Terus untuk yang gas itu Februari 162 lira, Maret 110, April 226, Mei 159, Juni 83, dan Juli 60 lira. Nah, kenapa tuh sampai 226 lira? Itu karena ada satu kesalahan yang silly banget. Jadi anak rumahku ada yang masak hidupin kompor kan, tapi setelah dia masak dia lupa matiin kompornya. Jadi gasnya hidup terus tuh. Gasnya hidup tapi nggak ada apinya. Jadi, dan kita nggak ada yang sadarnya tuh ketika rumah bau gas ya. Duh, kok bau gas ya, coba deh dicek. Dan ternyata iya, kompor kita tuh hidup lama banget, sampai beberapa jam hidupnya, makanya naik 2 kali lipat sampai 226. Nah, total keseluruhan ini nih, kalau misalnya aku bikin rata-ratanya, air itu rata-ratanya yang paling murah tuh dari 21 lira, yang paling mahal itu 48 lira, yang mana ini kalau dirata-ratain totalnya adalah 30,5 lira, which is kalau dirubah ke rupiah sekitar 64.355.000 ya. Kalau listrik itu yang paling murah 114 lira, yang paling mahal itu 186,70. Nah, kalau aku rata-ratain harganya itu 148,4 lira, which is kalau dirubah ke Indonesia harganya 313.163.000 ya, digenapi jadi 314.000 kayak gitu. Terus kalau untuk dual gas itu tadi apa? Gas ya, gas itu yang untuk kompor sama heater itu yang dipakai di musim dingin, kita pakainya gas di sini. Nah, itu paling murah 60 lira ya bulan ini, karena kita nggak pakai heater sama sekali. Kan heater itu dipakai di musim dingin, sedangkan ini summer, jadi kita nggak pakai heater sama sekali. Dan yang paling mahal itu 226 lira. Kalau dirata-ratain harganya itu 133,3 lira, yang dirupiahin jadinya 281.298 atau digenapi jadi 282.000. Jadi segitu. Nah, untuk internet sendiri itu stabil ya, nggak ada perubahan. Kita tiap hari kita tiap bulan bayarnya itu 71 lira. Nah, kalau misalnya nih kita totalkan semuanya per bulannya, kita cuma bayar untuk bills itu 808.626. Kita genapin deh jadi 810.000 itu untuk bills gitu. Jadi kira-kira seperti itu biaya hidup, bukan biaya hidup ya, biaya rumah di Turki. Kalau untuk biaya hidup sendiri itu tergantung masing-masing orang. Kisaran nih biaya hidup Turki untuk rumahnya aja udah 4,5 juta, tambahlah biaya hidup 1,5 juta, kita bilang seperti itu ya, 6 juta itu udah bisa hidup di Istanbul ya. Ini Istanbul kota besar, yang mana
yang kota termahal dari seluruh kota yang ada di Turki. Mungkin kalau misalnya tinggalnya di kota yang lebih kecil dibandingin Istanbul, itu mungkin bisa setengahnya dari Istanbul, mungkin 3 juta atau 4 juta itu udah bisa hidup di Turki kayak gitu. Jadi gimana sih caranya untuk bisa meminimalisir harga-harga tadi? Kalau bisa nyari teman sebanyak mungkin, jadi satu rumah itu bisa dibagi banyak orang. Kayak aku, satu rumah aku bagi 6 orang, makanya harganya sedikit lebih murah. Kalau misalnya satu rumah berdua tuh, wah, untuk rumah aja 3 juta setengah kan, dibagi dua benar-benar mahal banget. Tapi ya itu tadi, itu kan pilihan dari teman-teman semua. Ada mungkin yang nggak bisa tinggal bareng-bareng sama orang lain, bisanya cuma berdua aja paling banyak, atau paling banyak 3 orang, ya itu pilihan. Kalau memang kayak gitu, berarti harus cari rumah yang di tempat yang mana mungkin lebih sulit dijangkau dengan transportasi yang jauh dari mana-mana. Itu mungkin harganya bisa lebih murah, karena di tahun 2016 aku itu stay di salah satu distrik yang cukup jauh dari mana-mana, like di ujungnya Istanbul kayak gitu. Itu per bulannya aku cuma bayar 500 untuk rumah aja 500. Yang sekarang aku bayar 1.600, di sana aku cuma bayar 500 lira. Dan tapi rumahnya itu 1+1, jadi 1+1 itu like kamu cuma punya satu kamar dan satu ruang tamu. Nah kan kita tuh berempat, jadi ruang tamunya itu kita jadikan kamar juga, makanya satu kamar untuk 2 orang, ruang tamu itu juga untuk 2 orang kayak gitu. Kita bisa bagi-bagi kayak gitu. Tapi masalahnya adalah rumah yang murah-murah itu banyak kendalanya. Misalnya dia di atas, di atap, yang mana kalau misalnya musim dingin tuh dingin banget, kalau musim panas panas banget. Dan aku tuh tahun 2016 tinggalnya di roof, itu bener-bener yang ya alhamdulillahnya waktu itu ada balkonnya, jadi kalau summer kita tinggal buka balkon langsung banyak anginnya kan, karena kan di atas. Tapi ada rumah yang di roof tapi gak punya balkonnya, gak ada jendelanya cuman yang segitiga kayak gitu, jadi bener-bener yang kayak panas banget kalau summer. Nah kalau misalnya winter tuh dingin banget. Nah rumah yang murah lagi itu yang di bodrum itu -1, -2, -3. Rumah di Turki itu ada minusnya, ada lantai 0 kan, kalau kita 0 tuh pintu masuk lah bilangnya kayak gitu. Terus ada rumah di bawah itu, ada rumah itu biasanya murah, tapi masalahnya adalah suasana atau kayak cuaca di dalam rumah itu tuh lembab, dingin. Kalau misalnya winter tuh malah yang harusnya gas tadi aku cuman misalnya bayar sekitar 130-an, mungkin kalau di bodrum itu bisa sampai 200-an karena tempatnya dingin. Jadi benar-benar harus kayak heaternya dihidupin lebih banyak kayak gitu loh. Terus yang kayak gelap, karena di bawah kan gelap, jadi listriknya harus sering-sering dihidupin. Jadi jatuhnya tuh malah sebenarnya lebih mahal untuk biaya bills. Oke, rumahnya murah tapi di billsnya mungkin bisa jadi lebih tinggi. I don't know, karena aku nggak pernah tinggal di bodrum, tapi aku pernah tinggal di roof. Ya kayak gitu. Jadi sekian bincang-bincang hari ini tentang biaya hidup di Turki. Jadi buat teman-teman yang pengen ke Turki udah tahu nih, udah punya gambaran gimana sih biaya hidup di Turki. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di video update selanjutnya. Ngobrol santai bareng Ivi. Bye.